Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 8, untuk mempresentasikan materi Theological Learning atau pembelajaran teologi. Dalam bagian pendahuluan ini, kami kembali menegaskan bahwa pluralitas adalah hal yang tidak terlepas dari setiap manusia, dan hal ini juga menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, oleh sebab itu, melalui pluralitas ini perlu kita untuk menjaga kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan beragama. Maka diperlukan pembelajaran mengenai teologi dan agama. Sehingga dalam presentasi kami kali ini akan membahas mengenai teologi pembelajaran dan pembelajaran agama. Adapun materi-materi yang termuat dalam presentasi kami ini adalah bagaimana konteks sejarah dari masa pembelajaran tersebut, sifat dan tujuan pembelajaran teologi, metode pembelajaran teologi, serta menjelaskan keterkaitan antara teologi pembelajaran dan pembelajaran agama. Baik, saya akan menjelaskan tentang mendominasi pada biblika, dogmatis, sistematis, historis, dan praktis praktek. Sebelum sampai pada esensinya, di zaman sekarang pembelajaran teologi mengalami banyak pergeseran pada masa ke masa. Pada bagian ini akan menjelaskan pergeseran-pergeseran yang terjadi sehingga membentuk pembelajaran teologi. Pada masa reformasi, Kristen Protestan melakukan rekonstruksi kembali mengenai pembelajaran teologis dengan mendasar pada eksegese Alkitabiah untuk mengkritik dan menafsirkan kembali tradisi-tradisi. Berpegang pada metodologi sejarah, perubahan dalam kepemimpinan gereja telah memberikan tekanan yang cukup besar pada pemahaman tradisional tentang pembelajaran teologi, studi Alkitab, dan studi sejarah yang secara signifikan ditransformasi oleh dominasi metodologi sejarah. Meski tentang di banyak tempat, metodologi ini pada akhirnya menjadi efektif dalam mengubah cara kerja pembelajaran teologi dan juga dalam meruntuhkan klaim-klaim tradisional mengenai tulisan dan esensi sejarah. Ketika metodologi baru ini berkembang, banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada ruang lingkup universitas atas bantuan metodologi tersebut. Universitas memasukkan teologi seperti studi biblika dan sejarah pada pembelajaran, tetapi hal itu dikhususkan hanya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ditimbulkan oleh studi sekuler di zaman modern. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Kemudian pergeseran pembelajaran teologis. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, hilangnya studi praktis dalam dunia universitas. Dengan menyingkirkan studi praktis dalam dunia universitas, menyebabkan terpisahnya 3 mitra, yaitu studi biblika, teologi, dan sejarah. Serta adanya pemisahan antar inti pengajaran universitas, yaitu seni dan sains, dengan pengajaran praktis. Padahal sekolah teologi sekarang cenderung dicirikan pada proses 3 tahap pembelajaran teologi, yaitu sejarah termasuk studi biblika, teologi sistematika, dan studi praktis. Hal ini dikarenakan berlandaskan bahwa kursus-kursus sejarah dan biblika menyediakan tradisi Kristen yang akan
direfleksikan secara teologi untuk mempersiapkan pembelajaran agar beradaptasi dan menyesuaikan dengan tradisi teologi sekarang. Kemudian poin yang kedua, tidak maksimalnya universitas dalam menghasilkan sarjana pembelajaran teologi. Hilangnya studi praktis dalam dunia universitas juga menyebabkan para sarjana, dalam hal ini pendeta dan pemimpin gereja, kesusahan dalam menghubungkan ilmu pengetahuan atau sains dengan praktis dalam pelayanan dan kepemimpinan mereka. Sementara gereja menganggap itu sebuah kegagalan dalam pendidikan teologi karena gereja lebih banyak menuntut pada keterampilan praktis dalam pelayanan. Para sarjana pendidikan teologi dianggap terjebak di antara gereja dan universitas. Namun di belakang dekade terakhir, para sarjana berusaha untuk kembali pada sifat tujuan pengajaran teologi yang sebenarnya, untuk mengarahkan keseimbangan pengetahuan dalam universitas dan tuntutan pengajaran teologi dalam keterampilan di gereja. Oke, sekarang masuk ke dalam memikirkan kembali sifat dan tujuan pendidikan teologis. Seperti yang telah dibahas oleh teman kita tadi sebelumnya, pendidikan teologis itu mengalami proses sejarah perkembangan yang maju. Karena waktu itu pertama-tama, berdasarkan pengalaman-pengalaman lalu, pendidikan teologis itu bersifat biblikal dan menganggap bahwa Alkitab itu sebagai hal yang absolut. Itu dikritik dan dianggap mengalami kekurangan, sehingga melahirkan lagi hal yang baru, yaitu pendidikan teologis yang bersifat ilmiah. Tapi semuanya hal itu masih dianggap kurang. Maka dari itu, dalam hal untuk merekonstruksi ulang pendidikan teologis itu perlu, karena setiap zaman memiliki kekurangan masing-masing di dalamnya dan harus terus-menerus dipikirkan kembali agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Seperti yang disampaikan oleh beberapa tokoh, Edwin Farley, David Casley, dan Charles Wood. Masing-masing mereka ingin menegaskan bahwa pendidikan teologis itu harus bersifat seimbang. Di samping daripada teorinya yang utuh, pendidikan teologis juga harus melakukan praktek yang utuh pada gereja. Itulah bentuk keseimbangan dari pendidikan teologis itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu pemikiran tokoh yang berperan aktif dalam merekonstruksi pendidikan teologi. Tokoh tersebut adalah Charles Wood, yang dalam pemikirannya memberikan pemahaman tentang bagaimana kita seharusnya mempertegas suatu konteks, tindakan, peristiwa mengenai pembelajaran teologi. Sifat dan tujuan teologi dalam era masa pendidikan teologi. Visi dan penegasan teologi sendiri bersifat teoretik dan praktik, yang dimana teoretik dan praktik dalam waktu berjalan, kedua hal ini saling mengkritik dan juga saling memberikan informasi satu sama lain tentang pembelajaran teologi, yang di dalamnya membahas mengenai kesaksian Kristus melalui pemahaman histori, kemudian menuju pada pemahaman yang terus berkembang. Pemahaman yang ingin didapatkan tidak hanya berhenti pada teologi tradisi, tapi di sini orang Kristen dituntut untuk mampu memiliki komunikasi dengan Kristus atau komunikasi dua arah. Selanjutnya, mengenai tujuan pembelajaran teologi adalah untuk mampu memberikan perkembangan pada pemahaman yang dimiliki oleh seseorang, serta adanya perkembangan pada bakat, watak, dan karakter Kristen agar menjadi lebih baik, dan orang Kristen dapat memiliki pemahaman kembali tentang tradisi yang Kristen yang lebih luas, sehingga nantinya orang Kristen dapat memiliki pemahaman yang kuat mengenai hidup yang setia dengan komunitas-komunitas Kristen yang sudah ada. Mengapa sehingga beberapa tokoh tadi mengemukakan pendapat mereka? Karena di sini mereka berpendapat bahwa teologi Kristen memiliki pemahaman yang sangat ilmiah, sehingga banyak adanya kritik terhadap tujuan dan sifat dalam teologi. Baik, kita masuk pada pembelajaran teologi dan agama-agama. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita mempelajari teologi dan agama-agama lainnya.
Yang pertama-tama, kalau kita mau mempelajari teologi dan agama-agama itu, kita sebagai orang Kristen perlu memahami dan perlu menghormati kepercayaan atau suatu ajaran agama lainnya seperti Hindu, Buddha, Islam, dan lain sebagainya, agar menjadi suatu nilai di mana kita bisa mengetahui dan mampu mempelajari apa yang menjadi hal ketuhanan di dalam ajaran mereka. Seperti agama Buddha yang dalam ketuhanannya itu mereka mempercayai adanya Tuhan yang menurut mereka esa, yang mana sama seperti kita juga orang Kristen, orang yang beragama Kristen yang percaya akan adanya satu Tuhan. Ketika kita ingin mempelajari teologi dan agama-agama, perlu adanya juga pemahaman dari esensi tersebut, yang mana penulis juga ingin mencoba menjelaskan bahwa harapan Kristen ini sangat begitu kuat ketika menjalinkan hubungan yang baik dengan komunitas lain. Saya akan melanjutkan di bagian esensi. Jadi sebagai orang Kristen, kita harus mau melakukan hubungan atau komunikasi dengan komunitas lain agar bisa dibalas dengan sendirinya juga. Hal sederhana seperti itu, kita harus memiliki yang namanya kerendahan hati serta penuh kesabaran agar bisa membedakan kapan atau kondisi seperti apa yang layak diterima. Seperti contoh, ketika kita menjalinkan hubungan dengan agama lain, kita tidak perlu yang namanya sungkan atau malu dengan mereka. Tetapi, kita harus menjalinkan hubungan yang baik dan kita harus memiliki komunikasi yang baik juga. Kita masuk ke dalam makna utama. Di sini kita harus ingat bahwa kita harus belajar menghargai perbedaan dari agama satu dengan agama lain, agar terciptanya toleransi serta saling menghormati satu sama lain. Dari teologi Kristen, kita sering kedapatan kepada konteks keberagaman agama. Akan tetapi, kita tidak boleh melihat dari perspektif agama kita saja saat mempelajari teologi dan agama-agama. Namun, kita harus lebih melihat dari kacamata agama lain juga. Dari situ, kita bisa melihat bahwa pluralisme agama dan pendidikan agama sangat terhubung luas dari kita belajar teologi dan agama-agama. Seperti itu. Terima kasih. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai teologi pembelajaran dan pembelajaran agama. Pada dasarnya, teologi pembelajaran memiliki tugas yang dimana dia berfokus kepada penegasan kembali aturan serta menata kembali tradisi kekristenan. Nah, sedangkan pembelajaran agama, dia memiliki tugas di dalam mempersiapkan kehidupan umat Kristen sebagai komunitas yang dapat hidup berdampingan dengan komunitas beragama lainnya. Artinya di sini pembelajaran agama itu membantu komunitas Kristen di dalam berdialog dengan agama-agama di luar kekristenan. Tetapi kerap timbul sebuah permasalahan dalam kehidupan berteologia, khususnya umat Kristiani, yang dimana sulitnya menemukan upaya di dalam memfokuskan diri dalam kita memahami dan menemukan jati diri kekristenan kita. Nah, di sini boleh kita lihat bahwasannya nantinya akan dijelaskan teologi pembelajaran dan pembelajaran agama ini akan membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah saya paparkan sebelumnya. Nah, dan upaya yang akan dijelaskan nantinya itu merupakan keterkaitan antara teologi pembelajaran dan pembelajaran agama. Begitu. Baik, pada bagian ini kita akan membahas bagaimana keterkaitan antara teologi pembelajaran dan pembelajaran agama. Pada poin yang pertama, membuka diri dengan agama lain. Hal ini mendasarkan kita bahwa perlunya kesadaran kita, kesadaran diri, bagaimana cara kita untuk membuka diri dengan agama lain. Nah, dalam hal ini, kesadaran diri melandaskan kita untuk dapat membuka ruang-ruang agar bisa membangun suatu hubungan dengan orang-orang yang ada di luar dari komunitas agama kekristenan itu sendiri. Selanjutnya, pada poin yang kedua, membahas tentang tidak kaku untuk berdialog dengan agama lain. Artinya, ketika kita sebagai
insan yang kaku terhadap diri sendiri, maka sudah jelas kita tidak dapat untuk membangun hubungan dengan orang lain. Mengapa demikian? Karena kekakuan yang kita miliki ini akan berdampak pada bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain. Ketika kita sendiri sudah kaku, tidak mau terbuka untuk berdialog dengan orang lain, tentunya kita akan tidak tahu ke arah mana suatu hubungan akan kita bangun. Nah, selanjutnya pada poin ketiga membahas tentang kesadaran akan jati diri. Nah, dalam hal ini kesadaran jati diri ini penting sehingga kita bisa menentukan bagaimana konsep kita, bagaimana jati diri kita, kesadaran diri kita ketika kita bergaul dengan orang lain, ketika kita ada dalam lingkup di luar dari komunitas agama kekristenan sendiri. Gertrude Stein mengatakan bahwa ketika seseorang memiliki identitas yang kaku, maka sulit dalam mengadakan hubungan dengan orang lain. Karena jelas ketika kita sendiri kaku, kita sendiri susah untuk berdialog dengan orang lain, dengan agama lain, ini berarti bahwa kita juga susah untuk menentukan arah bagaimana kita membangun suatu hubungan. Dan yang terakhir adalah membawa kesepahaman atau rasa saling pengertian. Nah, setelah kita sudah belajar bagaimana kita membuka diri dengan agama lain, tidak kaku untuk berdialog dengan agama lain, serta kita memiliki kesadaran diri untuk membangun, untuk dapat berdialog dengan agama lain. Nah, di sini kita akan mencapai sebuah goal, sebuah tujuan yang pasti, yaitu kita dapat mencapai yang namanya kesepahaman atau rasa saling mengerti, sehingga kita juga kembali melakukan refleksi bahwa ketika kita keluar dari agama kita dan mengetahui agama lain, untuk belajar dari agama lain, kita kembali melakukan refleksi bagaimana konsep diri kita, bagaimana jati diri kita ketika kita berada dalam ruang-ruang dialog yang kita bangun. Tanggapan kritis yang bisa kelompok berikan terhadap presentasi materi di atas yakni kelompok setuju bahwasannya pembelajaran teologi dan pembelajaran agama merupakan dua bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Teologi pembelajaran dan pembelajaran agama adalah media kita di dalam menjalin hubungan dengan komunitas keagamaan di luar kekristenan, sehingga keberhasilan dari teologi pembelajaran dan pembelajaran agama kembali kepada respon manusia yang hadir di dalamnya. Kesimpulan yang dapat kelompok paparkan bahwa teologi pembelajaran dan pembelajaran agama adalah suatu usaha umat beragama, khususnya kekristenan, untuk membuka jalan dalam mencapai rasa saling pengertian di tengah kemajemukan yang ada. Teologi pembelajaran dan pembelajaran agama juga merupakan upaya refleksi serta pemahaman dalam menemukan jati diri yang dimiliki oleh ajaran kekristenan. Tidak heran jika dalam perkembangannya, teologi pembelajaran harus terus-menerus diperbaharui, dikarenakan untuk menjawab kebutuhan dari relasi dialog agama-agama yang bersifat pluralisme.